Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang hidrokarbon dalam kehidupan. Apa sih hidrokarbon itu? Hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan unsur karbon. Karena hampir sebagian besar senyawa hidrokarbon merupakan atau mengandung senyawa karbon, maka senyawa hidrokarbon disebut juga sebagai senyawa organik. Kita merupakan bagian dari senyawa karbon dan juga merupakan senyawa organik. Hampir 80% senyawa-senyawa di alam merupakan senyawa organik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat beberapa contoh senyawa hidrokarbon. Misalkan ada pupuk, ada buah-buahan atau bunga, kemudian ada bensin, lalu ada hasil fotosintesis berupa glukosa, misalkan gula pasir maupun gula merah. Senyawa-senyawa hidrokarbon ini biasa kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, senyawa organik yang kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari tersebut ternyata memiliki sifat dan aroma, kemudian senyawa yang berbeda-beda. Misalkan, pernahkah kamu mengamati garam ternyata mudah dilarutkan di dalam air. Namun, minyak sulit larut di dalam air. Contoh lainnya adalah isomer senyawa pentana, yaitu metil butirat dan propil asetat. Metil butirat memiliki aroma buah apel, sedangkan propil asetat memiliki aroma buah persik. Namun keduanya merupakan senyawa dengan rumus molekul C5H10 dan keduanya merupakan isomer satu dengan lainnya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa senyawa organik dapat tersusun berdasarkan sifat-sifat strukturnya dan ikatan antar unsur-unsur dalam molekulnya. Nah, setelah pembelajaran kita hari ini, para peserta pembelajar diharapkan dapat mengidentifikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, para peserta didik diharapkan dapat mengenal ciri khas atom karbon. Senyawa hidrokarbon dapat dibedakan menjadi senyawa yang berikatan tunggal atau kita kenal sebagai alkana, dan dalam kehidupan sehari-hari Anda semua dapat melihat contohnya pada kendaraan bermotor, kemudian pembuatan pupuk urea, industri pembuatan ban, pembuatan formaldehida atau formalin. Untuk kendaraan bermotor, gas metana dikompres untuk menjadi bahan bakar. Selanjutnya, untuk pembuatan pupuk urea dan industri pembuatan ban, gas metana terurai menjadi hidrogen dan karbon dengan sebuah proses yang namanya pirolisis. Selanjutnya, untuk pembuatan formalin, gas metana dalam pembuatan senyawa organik dilakukan dalam industri. Kegunaan dari salah satu senyawa alkana yang kita sebutkan tadi adalah metana. Metana merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, serta di udara menghasilkan pembakaran yang sempurna. Contoh lainnya adalah turunan hidrokarbon yang dapat kita temukan dalam turunan alkana, yaitu aktivitas mikroba dalam bahan organik. Nah, selain itu gas alam dalam pertambangan minyak bumi. Jadi
minyak bumi merupakan salah satu contoh senyawa hidrokarbon dan merupakan turunan alkana. Selain itu, dapat kita lihat dalam proses atau peristiwa penguraian bahan organik di daerah rawa. Biasanya kalau kamu berkunjung ke daerah rawa, akan tercium aroma gas metan yang ada pada rawa-rawa tersebut. Contoh lainnya adalah biogas. Biogas dapat dibuat dari kotoran sapi atau kotoran ternak lainnya, sampah maupun residu pertanian. Semua ini merupakan sumber-sumber dari gas metana. Nah, untuk penggunaan senyawa alkana dalam kehidupan, di sini dapat kita lihat dari berapa sih jumlah atom karbon yang terdapat pada senyawa tersebut. Misalkan, gas LPG memiliki jumlah atom karbon antara C1 sampai C5. Sedangkan untuk bensin memiliki jumlah atom karbon antara C7 sampai C8. Untuk petroleum ether itu memiliki jumlah atom karbon antara C5 dan C6. Minyak tanah memiliki jumlah atom karbon 12 sampai 15. Sedangkan solar memiliki jumlah atom karbon antara 15 hingga 18. Nah, lilin itu memiliki jumlah atom karbon lebih dari 30, sedangkan aspal lebih dari 40 jumlah atom karbonnya. Pengalaman berharga yang dapat kita petik di sini adalah biasanya pemanfaatan senyawa-senyawa hidrokarbon ini, misalkan lilin, itu berguna untuk pengawetan buah-buahan. Biasanya untuk menjaga agar buah-buahan tidak cepat busuk, untuk dikirim di lintas provinsi atau antar negara, maka biasanya buah-buahan ini dilapisi dengan lilin. Maka bagi Anda yang suka makan buah-buahan, silakan dicuci terlebih dahulu sebelum Anda mengkonsumsi buah-buahan tersebut, sehingga lapisan lilin yang terdapat pada buah-buahan tersebut dapat hilang dan kamu dapat mengkonsumsi buah-buahan tersebut secara baik dan sehat. Untuk turunan hidrokarbon kedua yaitu etena atau rangkap 2, contoh-contoh produknya berupa botol atau obat bius maupun alkohol dan asam asetat atau cuka. Nah, gas etena ini digunakan dalam pembuatan polimer polietena. Sedangkan obat bius merupakan gas etena yang digunakan dalam proses pembuatan obat bius itu sendiri dalam bidang farmasi. Nah, untuk alkohol dan asam asetat, biasanya gas etena yang digunakan dalam pembuatan senyawa organik seperti alkohol, asam asetat, etil glikol, dan asetaldehida. Kegunaan dari salah satu senyawa ini merupakan alkena yang kita kenal yaitu etena. Nah, etena itu merupakan gas yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam senyawa organik seperti ether, alkohol, dan benzena. Tidak berwarna, memiliki bau, dan tidak berasa. Beberapa sumber gas etena, misalkan dari minyak bumi dan gas alam, namun alkena dalam sumber tadi berada dalam jumlah yang kecil di alam, sehingga harus disintesis melalui perengkahan alkana dari gas alam dan minyak bumi. Untuk turunan hidrokarbon yang ketiga yaitu alkuna, bisa kita lihat dari gambar-gambar ini. Misalkan buah-buahan agar cepat matang, biasanya dimanfaatkan gas asetilena yang digunakan pada proses pematangan buah agar buah-buahan tersebut lebih cepat matang. Kemudian dalam peristiwa pemotongan logam biasanya digunakan adalah nyala oksi asetilena. Dan bagi kamu yang suka berjalan di malam hari, biasanya kamu akan bertemu dengan lampu penerang jalan.
di mana lampu-lampu tersebut merupakan gas asetilena yang digunakan sebagai penerang. Nah, yang berikutnya adalah kemasan minuman. Di sini gas asetilena dihidrogenasi dengan etena, kemudian dipolimerisasi menjadi polyethylene untuk membuat gelas-gelas kemasan tadi. Contohnya untuk pop ice dan lain-lain. Kegunaan dari salah satu senyawa alkuna yang kita bahas ini adalah etuna atau gas asetilena. Nah, alkuna itu sendiri merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berasa, memiliki bau, namun tidak larut dalam air, tetapi larut dalam senyawa organik. Contoh sumber gas asetilena yaitu dalam proses pematangan buah agar lebih cepat matang, dapat dilakukan dengan gas asetilena yang biasa kita kenal sebagai gas karbit. Nah, gas asetilena ini dengan rumus C2H2 diperoleh dengan cara mereaksikan kalsium karbida dengan air. Ini reaksinya. Nah, anak-anak semuanya, silakan untuk menambah wawasan Anda tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan Anda berkunjung ke portal Rumah Belajar di link belajar.kemdikbud.go.id, kemudian silakan di download sumber belajar tentang hidrokarbon yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Dan jangan lupa masuk ke kelas Maya Rumah Belajar dan mendownload bahan ajar yang telah saya siapkan atau Ibu siapkan di sana, yaitu e-modul. Kemudian berdiskusi di forum diskusi kelas Maya Rumah Belajar. Nah, anak-anak sekalian, topik diskusi kita hari ini adalah bagaimana caranya Anda membedakan antara senyawa organik dan non-organik. Jangan lupa diskusi ini akan saya bagikan di grup diskusi dan bagi semuanya akan kita bagi dalam grup-grup kecil dan Anda akan masuk sebagai tim untuk berdiskusi di forum diskusi yang telah Ibu siapkan. Akhirnya terima kasih atas partisipasinya dan semangat belajarnya hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.